Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ella di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Dalam video kali ini, Bu Ella akan membahas di bab 3, yakni tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dengan sebab materi baru yakni permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman siapkan dahulu yang pertama buku IPS BSE kelas 7, yang kedua buku tulis, dan yang ketiga alat tulis. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk ikutin Bu Ella. Ya, sebelum kita membahas materi tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga, teman-teman, masihkah kalian ingat tentang materi kemarin? Ada yang ingat tidak? Ya, materi kemarin kita telah membahas tentang kegiatan ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi ada 3 kegiatan. Yang pertama yakni kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Sebelum teman-teman menyimak materi dari Bu Ella, teman-teman, bukalah buku IPS BSE halaman 159 sampai 169. Lalu teman-teman sambil menyimak video juga sambil membaca bukunya ya. Ngomong-ngomong, kita semua bisa merasakan kehadiran barang-barang yang kita konsumsi setiap harinya karena adanya kegiatan ekonomi. Salah satunya kita bisa mengonsumsi mie instan dikarenakan adanya kegiatan ekonomi seperti adanya produsen yang memproduksi, kemudian adanya distributor yang mengirim barang-barangnya ke agen ataupun ke penjual, dan adanya konsumen yang mengonsumsi mie instan seperti kita. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa harga sebuah beras itu X rupiah atau mengapa harga sebuah minyak itu Y rupiah? Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi harga suatu benda. Salah satunya adalah hal yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Sekarang kita membahas tentang permintaan. Teman-teman, pernahkah kalian membeli cabai? Ya, ketika cabai harganya murah, pasti banyak sekali konsumen ataupun pelanggan yang membeli cabai tersebut. Tapi kebalikannya, ketika cabai harganya mahal, maka banyak sekali konsumen ataupun pelanggan yang tidak mampu membeli cabai karena harganya yang sangat naik. Hal itu berkaitan dengan konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat di tingkat harga tertentu. Maka kesimpulannya, hukum permintaan adalah makin rendah harga barang, maka makin tinggi permintaan dari konsumen. Tapi sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka makin sedikit permintaan dari konsumen. Dan jika kalian ingin memudahkan mempelajarinya, permintaan itu dilihat dari sisi konsumen ataupun pembelinya. Setelah kita membahas tentang permintaan tadi, teman-teman, faktor apa saja ya yang mempengaruhi tentang permintaan? Untuk pertanyaan yang pertama, carilah di buku IPS BSE kelas 7 tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang permintaan. Cari dan jelaskan di buku tulis.
Teman-teman, masihkah kalian ingat pada saat awal-awal pandemi dulu, harga masker dan harga hand sanitizer itu melambung tinggi. Sehingga banyak sekali produsen yang memproduksi masker, baik masker kain ataupun masker kesehatan dan hand sanitizer. Dikarenakan apa? Dikarenakan masker dan hand sanitizer itu membawa keuntungan yang banyak bagi produsen karena harganya yang melambung tinggi. Hal itu berkaitan erat dengan penawaran. Sehingga konsep penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Dan hukum penawaran yakni semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Dan kebalikannya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan oleh produsen. Dan lebih mudahnya, hukum ataupun konsep penawaran itu dilihat dari sisi produsen. Nah, faktor apa saja ya yang mempengaruhi konsep penawaran? Sekarang pertanyaan yang kedua yakni, kalian buka di buku BSE, cari dan jelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Di dalam permintaan dan penawaran ada suatu grafik yang untuk mempermudah melihat hubungan tentang permintaan dan penawaran dengan harga. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa memahami di buku IPS BSE. Lalu pertanyaan yang ketiga yakni, gambarlah tabel dan grafik kurva permintaan dan kurva penawaran. Gambarkan di buku tulis ya. Setelah kita membahas tentang permintaan dan penawaran yang pasti sangat berkaitan erat dengan barang dan harga, dan kaitan yang satu lagi yakni tentang pasar, Bu Ella sekarang akan membahas tentang pasar. Teman-teman, bisa tidak kalian mendefinisikan tentang pasar itu apa? Ya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, pasar itu juga mempunyai fungsi teman-teman. Ada 3 fungsi tentang pasar. Yang pertama, yakni fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Untuk pertanyaan yang keempatnya, coba kalian cari fungsi-fungsi pasar tadi di buku IPS BSE. Lalu kalian tulis dan jelaskan di buku tulis. Coba sekarang teman-teman sambil membayangkan apa saja ya unsur yang ada di dalam pasar, ada apa saja ya. Coba untuk teman-teman yang belum pernah ke pasar, anak-anak bisa searching di internet tentang pasar, boleh tentang pasar tradisional, pasar modern, ataupun pasar yang abstrak seperti pasar saham. Ya, pertanyaan yang kelima, silahkan kalian pilih salah satu pasar, boleh di sekitar kalian, ataupun pasar yang kalian cari di internet. Lalu carilah yang A, apa nama pasar tersebut? Yang B, analisislah jenis pasar dan berikan alasan tentang jenis pasar tersebut. Yang C, unsur apa saja yang ada di dalam pasar tersebut. Dan yang D, barang apa saja yang dijual di dalam pasar tersebut. Untuk pertanyaan yang kelimanya. Ya, setelah kita berjalan-jalan secara virtual, teman-teman bisa langsung mengerjakan 5 soal yang sudah Bu Ella ajukan tadi. Sebelum Bu Ella akhiri, untuk lebih jelasnya setelah ini akan Bu Ella tampilkan 5 soal yang sudah Bu Ella ajukan tadi. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.